Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 485. Saya tidak diterima. Ekspresi semua orang berubah seketika, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Tai Xiong, Tai Han dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan memandang Yao Guangbiao, menunggunya memberi perintah. Hahaha, Yao Guangbiao tiba-tiba tertawa. Tai Xiong dan yang lainnya terkejut, memandang Yao Guangbiao dengan bingung. Wajah Yao Guangbiao dingin. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali saudara Ji menghadapi kesulitan dan terluka, seorang badut akan melompat keluar dan menimbulkan masalah? Terakhir kali adalah Zhan Tiangsu, dan kali ini saya tidak tahu bajingan mana itu. Kali ini dipilih dengan sengaja. Ayo ganggu kami. Hancurkan dia. Tie Xiong dan yang lainnya langsung bertarung sengit, menunjukkan kemauan yang kuat untuk bertarung. Bertarung. Yao Guangbiao tiba-tiba berkata dengan marah. Tie Xiong dan yang lainnya kembali tercengang. Dokter Yao, apakah kita akan mengempiskan terong seperti ini? Beruang hitam bertanya dengan marah. Wajah semua orang menunjukkan kemarahan yang dalam, dan mereka semua tampak ingin keluar untuk pertempuran yang menentukan. Namun, apakah ini tidak tertahankan? Apa yang telah mereka lakukan terhadap kita? Yao Guangbiao bertanya dengan dingin dan marah. Beruang hitam dan yang lainnya terdiam, tapi jelas tidak puas. Selama periode 3 kerajaan, Zhuge Liang mengirimkan pakaian wanita kepada Sima Yi karena dia tidak pergi berperang. Itu sangat memalukan. Tapi Sima Yi bahkan memakainya di depan umum. Pada akhirnya, sejarah bukanlah milik Sima keluarga. Yao Guangbiao berkata sambil mencibir, Dokter Yao, ini berbeda, kami. Apa bedanya? Yao Guangbiao langsung menyela beruang hitam. Mereka berani menimbulkan masalah saat ini karena kakak Ji terluka dan tidak takut. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit kita bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada akhirnya, merekalah yang cemas. Beritahu semua saudara, betapapun berisik atau riuhnya di luar, jangan memperhatikan dan segera lapor ke polisi jika ada perilaku ilegal. Saudara laki-laki, nama beruang hitam yang dirugikan telah berubah. Panggil aku kakak. Dengarkan saja kakak. Sekarang kami ingin kakak Ji beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Tahu mengapa? Semua orang menghela nafas panjang dan membubarkan diri dengan enggan. Tapi mata mereka penuh semangat juang. Di luar pintu, Wulong, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tang Haiyang bertanya ketika dia melihat orang-orang Yao Guangbiao tidak keluar. Saudara Tang, menurutku melakukan ini adalah ide yang buruk. Ekspresi Tang Haiyang berubah. Bagaimana menurutmu? Kami telah mengintimidasi perusahaan keamanan Bameng dengan momentum kami. Tetapi ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Begitu berita menyebar, itu akan berdampak buruk bagi kami. Tang Haiyang memandang Wulong yang telah selesai berbicara dan mengangguk. Menurutmu apa yang lebih baik? Kami adalah perusahaan keamanan, kan? Wulong bertanya sambil tersenyum. Tang Haiyang berkata, ya, apa yang terjadi? Karena kami adalah perusahaan keamanan dan kami melakukan pekerjaan keamanan. Mengapa kami tidak mengambil kesempatan ini untuk menghapus semua keamanan di kota Ninghai? Setelah Wulong selesai berbicara, dia menatap penuh arti ke pintu perusahaan keamanan Bameng. Tang Haiyang langsung mengerti bahwa inilah Ji Fei terbaik yang tidak berani mengambil kesempatan perusahaan keamanan Bameng untuk bangkit.
Hahaha. Dia mengangkat tangannya, tertawa dan menepuk bahu Wulong. Saudaraku, kamu benar-benar berpengetahuan. Masa lalu telah terbuang sia-sia. Aku berjanji akan membiarkanmu memanfaatkan bakatmu sepenuhnya di masa depan. Semuanya terinspirasi oleh saudara Tang. Wulong menjawab dengan sopan. Wulong tidak menonjolkan diri. Sementara Tang Haiyang bahkan lebih senang dan menghargai. Anda dan orang-orang Anda akan segera mulai bernegosiasi dengan berbagai perusahaan dan memasukkan semua keamanan mereka ke dalam perusahaan kami. Saya akan terus menutup pintu dan memukuli anjing-anjing di sini. Saudara Tang, jangan khawatir. Wulong segera mengangguk, tapi tidak bergerak. Apakah ada hal lain? Tang Haiyang bertanya. Sekarang kita mengambil tindakan. Haruskah kita memilih perusahaan yang benar-benar kuat di Ninghai, untuk menjatuhkan gunung untuk mengusir harimau? Tang Haiyang memutar matanya. Oke, pilih grup Li Baru dan grup Zhao. Ini adalah dua perusahaan terbesar. Jika mereka menang, mereka akan memenangkan semuanya. Wulong mengangguk setuju. Kalau begitu, yang terbaik adalah mengirim dua orang untuk bertindak pada saat yang sama. Tang Haiyang menoleh untuk melihat bawahan di sebelahnya. Go Xing, bawa orang ke grup Zhao. Wulong membawa orang ke grup Li Baru. Siapapun di antara kalian yang berhasil, saya akan memberikan hadiah besar ketika saya kembali. Guo Xing baru saja mendengarnya dengan jelas, dan dia sudah siap untuk pindah. Sekarang dia diberi kesempatan, dia langsung menjadi penuh percaya diri. Saudara Tang, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Beralih ke Wulong, bagaimana kalau kita bersaing untuk melihat siapa yang berhasil menyelesaikannya? Wulong memandang Tang Haiyang dan menanyakan pendapatnya. Tang Haiyang berpikir bahwa ini adalah tindakan kunci Ninghai untuk membalikkan insiden menyedihkan terakhir. Oke, siapapun yang menyelesaikannya lebih dulu, saya akan menghadiahi Anda 1 juta. Terima kasih, Saudara Tang. Kedua orang itu saling berterima kasih dan pergi dengan penuh kegembiraan. Saat Wulong berbalik, senyuman dalam muncul di wajahnya, dan tidak ada yang bisa melihat makna di matanya. Ketika saya sampai di mobil, diam-diam saya mengirim pesan ke Ji Fei. Ji Fei berada di rumah sakit berkonsentrasi pada pengingat King Chang. Setelah menenangkan diri, dia tiba-tiba menemukan ada dua kekuatan di tubuhnya. Salah satunya adalah aura pembunuh yang ganas sebelumnya. Yang lainnya jauh lebih lembut dan jelas, tapi saya tidak tahu kapan kekuatan ini terbentuk. Dia ingin mencoba mengendalikan kekuatan ini, tapi segera menjadi bumerang oleh kekuatan sebelumnya. Kedua kekuatan itu berubah bolak-balik di tubuhnya, membuat wajahnya menjadi merah dan putih. Li Ruoxi duduk di dekatnya dan berkonsentrasi memproses dokumen, dan tidak melihat perubahan Ji Fei. Didi, dering ponsel membuat dua orang khawatir. Ji Fei dengan cepat menekan kedua kekuatan itu, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat saat ini. Suamiku, ada apa denganmu? Li Ruoxi bertanya dengan prihatin. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, lihat pesan di ponselmu. Li Ruoxi mengklik teleponnya dan tertegun. Seseorang mengirimimu pesan yang memberitahukanmu bahwa mereka akan pergi ke grup Li Baru untuk mengambil pekerjaan keamanan. Tunjukkan padaku. Li Ruoxi segera membawanya. Ji Fei melihatnya dan segera mengetahui bahwa Wulong lah yang mengirim pesan itu. Beritahu perusahaan bahwa jika seseorang akan segera merampok keamanan perusahaan, jangan hentikan mereka dan berikan saja kepada mereka. Mata Li Ruoxi tiba-tiba membelalak dan dia mengungkapkan perbedaan pendapatnya. Suamiku, keamanan perusahaan sangat penting. Jika kita memberikannya seperti ini,
Bukankah perusahaan kita akan berada di bawah kendali orang lain? Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengarkan saja aku, tidak ada yang salah dengan itu. Ini, lakukan saja. Ji Fei tahu bahwa Wulong pasti punya berita lain yang tidak dia ceritakan, tapi dia percaya pada Wulong. Li Ruoxi berkata dengan marah, kami memiliki perusahaan keamanan Bameng. Jika kami menyerahkan keamanannya sekarang, bukankah itu akan menjadi lelucon? Saat aku membaik, tidak akan ada masalah, mengerti? Ji Fei memandang Li Ruoxi dan bersikeras. Li Ruoxi masih ingin berbicara, tetapi dia tidak tahan ketika dia melihat dahi Ji Fei dipenuhi keringat. Oke, aku hanya tidak tahu apakah Yao Guangbiao dan yang lainnya setuju. Jangan khawatir, Ji Fei tidak punya penjelasan lebih lanjut. Li Ruoxi mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat pengaturan. Ketika Li Boyang mengetahuinya, dia langsung mengangguk setuju. Setelah Wulong tiba, dia mengambil alih pekerjaan keamanan grup Li baru dengan sangat lancar, dan bahkan membuat orang-orang yang mengikutinya penasaran. Wulong menelepon untuk melapor ke Tang Haiyang. Tang Haiyang bahkan lebih bersemangat ketika dia melihat perusahaan keamanan Bameng bertindak sebagai kura-kura. Sekarang keamanan grup Li baru telah dirampok. Tang Haiyang bahkan lebih bersemangat. Segera hubungi Guo Xing untuk mendesaknya. Guo Xing di sisi lain langsung cemas setelah menerima berita itu. Jika Anda terus tidak setuju, saya tidak akan bersikap sopan. Bab 486, pergi ke Yaodong. Guo Xing mengeluarkan peringatan terakhir kepada penjaga keamanan grup Zhao. Ketika dia pertama kali membawa orang ke sini, dia berpikir bahwa begitu dia mengungkapkan identitasnya dan menunjukkan kekuatan, dia akan mampu menakut-nakuti mereka agar patuh. Tanpa diduga, pihak lain mengabaikan mereka sama sekali, dan bahkan mengingatkan mereka lebih keras darinya untuk keluar atau menanggung akibatnya. Hal ini membuat Guo Xing hampir meledak amarahnya. Jadi, saya menugaskan seseorang untuk naik dan mencoba menyetrumnya. Penjaga keamanan grup Zhao tidak menunjukkan kelemahan apapun dan segera keluar untuk melawan, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Jadi, kita terjebak di sini sekarang. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Wulong berhasil dan dia tertinggal, dia tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Ketika orang-orang dari perusahaan keamanan Wanseng mendengar perintah Guo Xing, mereka semua menunjukkan senjatanya. Aku memberitahumu untuk yang terakhir kalinya. Setujui sekarang, atau aku akan menghajarmu bajingan sampai mati. Orang-orang dari perusahaan keamanan Wanseng berseru serempak. Zhao Guo, kapten keamanan grup Zhao, adalah orang yang berkulit gelap dan kuat. Baru saja Guo Xing dan yang lainnya bersikap sombong, tetapi dia menahan amarahnya. Bagaimanapun, keluarga Zhao memiliki hubungan khusus dengan Zhao Yuntian dan tidak ingin mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Sekarang pihak lain sudah putus asa, mereka tidak lagi sopan. Wah, kamu sedang mencari kematian. Zhao Guo berteriak dengan marah dan memimpin menuju Guo Xing dan yang lainnya. Guo Xing lebih kecil dari Zhao Guo, tapi sama-sama mampu. Suara mendesing, tubuhnya melompat dan bergegas ke depan Zhao Guo. Dia mengangkat kakinya dan melakukan tendangan samping berputar. Zhao Guo mengangkat tangannya untuk menahan tubuhnya dan bertabrakan dengan kaki Guo Xing. Bang, terdengar suara keras, dan kedua orang itu mundur 2 langkah secara bersamaan. Guo Xing merasa seluruh kakinya mati rasa, dan Zhao Guo terus mengayunkan tangannya, jelas-jelas bergumam pada Guo Xing. Kedua orang itu saling memandang pada saat yang sama, dan kemudian, haha, mereka tertawa terbahak-bahak di saat yang sama.
bergegas lagi, dan bertarung bersama. Ketika orang-orang di kedua sisi melihat pemandangan ini, mereka juga menjadi energi dan bergegas satu demi satu. Bang! Seseorang dipukul dan diteriaki. Klik! Tulang rusuk seseorang ditendang dan menjerit kesakitan. Seluruh pemandangan berubah menjadi sepanci bubur. Zhao Yunfeng kebetulan kembali dari luar. Ketika dia melihat pemandangan ini, kemarahan langsung berkobar di matanya. Seseorang sebenarnya berani menimbulkan masalah di grup Zhao dengan begitu arogan. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, tamparan di wajah keluarga Zhao, tapi juga tamparan di wajah Zhao Yuntian. Zhao Hua, beri dia pelajaran. Zhao Yunfeng memberi perintah secara langsung. Zhao Hua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia segera keluar dari mobil dan bergegas menuju kerumunan. Zhao Yunfeng duduk di kursi belakang, matanya mengecil dan wajahnya muram. Begitu banyak hal yang terjadi di kota Ninghai baru-baru ini. Grup Zhao, sebagai pendukung politik terbesar Zhao Yuntian, tidak memainkan peran apapun dan bergantung sepenuhnya pada Ji Fei, yang membuatnya sangat kehilangan muka. Tepat setelah dia keluar dari rumah, Zhao Yuntian telah memberitahu bahwa M Country Aili Group akan datang ke Long Country Ninghai untuk berinvestasi, dan peluang kerja sama investasi ini diberikan kepada New Li Group. Pasalnya, di satu sisi, Li Group yang baru memiliki momentum perkembangan yang baik, dan di sisi lain, Ji Fei sangat mumpuni sehingga bisa dikatakan sebagai reward. Hal ini sangat mengejutkan Zhao Yunfeng. Meski dalam arti tertentu, Ji Fei dianggap keponakannya, tamparan di wajahnya ini terlalu keras. Sekarang, seseorang datang untuk menyerang grup Zhao secara terang-terangan di siang hari bolong. Bukankah ini merupakan penghinaan yang lebih besar terhadap grup Zhao? Dia ingin Zhao Hua mendapatkan kembali martabat grup Zhao. Berhenti, Zhao Hua telah tiba di luar kerumunan jarak dekat dan berteriak. Namun, semua orang sudah berada dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Alis Zhao Hua dirajut menjadi karakter Cina, Cuan, dan dia tiba-tiba melangkah maju dan meninju salah satu orang dari perusahaan keamanan Wanseng. Ledakan, lawan tidak siap dan dipukul. Tubuh Zhao Hua sudah bergegas ke kerumunan, tinjunya jatuh, dan salah satu dari mereka pingsan. Dia mengangkat kakinya dan menendang salah satunya. Zhao Hua mengambil tindakan, dan penjaga keamanan grup Zhao, yang sudah berjuang, menghela nafas lega. Kemudian semangat mereka meningkat, dan mereka mulai menjadi lebih galak dan berani. Guo Xing, yang sedang bertengkar sengit dengan Zhao Guo, terkejut saat melihat Zhao Hua. Serangannya tidak hanya tegas dan kejam, tapi juga dingin, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat anak buahnya lagi, setengah dari mereka jatuh ke tanah. Orang-orang yang tersisa menjadi sangat lemah di bawah serangan penjaga keamanan grup Zhao. Guo Xing mengalami depresi. Wulong telah menyelesaikan tugasnya, tetapi dia masih berjuang di sini, dan dia akan gagal. Dalam kecemasan dan kemarahan, dia langsung mengeluarkan pisau dari tubuhnya dan menusuk jantung Zhao Guo. Pertarungan antara Zhao Guo dan Guo Xing sedang berlangsung. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menggunakan pisaunya. Dia tertegun sejenak, dan sedikit lambat selama 2 detik sebelum menghindar. Engah, pisau itu menusuk dengan keras ke lengan kiri Zhao Guo. Ah! Zhao Guo menjerit dan lengannya berdarah. Ketika Guo Xing melihat darah itu, dia menjadi lebih energi dan menikamnya dengan keras lagi. Zhao Hua telah tiba, mengangkat tangannya dan meninju Guo Xing. Guo Xing, yang telah mengayunkan pisaunya,
tidak mampu menghentikannya. Tetapi tinju Zhao Hua menghantam lengannya dengan keras. Dengan sekali klik, lengannya patah menjadi dua bagian. "Ah, Bang!" Guo Xing menjerit dan menjatuhkan pisaunya ke tanah. "Tempat itu sunyi, panggil polisi," Zhao Hua memerintahkan dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, mobil polisi menderu. Grup Zhao adalah tempat yang mendapat perlindungan khusus dari polisi. Jika ada gangguan di sini, mereka akan segera ketahuan dan datang ke tempat kejadian secepatnya. Ambil video pengawasan dan berikan kepada polisi. Telepon 120, "Zhao Guo, kalian pergi berobat." Zhao Hua menghubungi nomor keamanan keluarga Zhao dan segera mengirim seseorang untuk mengambil alih keamanan. Mobil polisi berhenti dan petugas polisi melompat keluar. Wajah Guo Xing pucat. Sebelum Cao Qiang dan yang lainnya meninggal di kota Ninghai, mereka telah berbicara di belakang mereka dan bahkan meremehkan mereka. Terutama ketika saya memikirkan betapa mendominasi dan galaknya saya saat ini, saya merasa sangat-sangat bodoh. Dia sudah mendapat firasat tentang nasibnya. Kelompok Zhao memberikan bukti dan polisi membawa orang tersebut pergi. Hasil uji coba akan segera diumumkan. Mengetahui bahwa itu adalah perusahaan keamanan Wan Sheng lagi, Kong Dali berinisiatif meminta Ying untuk menangkap orang-orang di depan pintu perusahaan keamanan Bameng. Su Guofeng menyetujuinya. Polisi bergegas. Sekarang, di pintu masuk perusahaan keamanan Bameng, Tang Haiyang sedang duduk di bawah payung matahari dengan meja makanan dan anggur di depannya, makan dan minum. Adik-adik di sekitarnya sudah siap. Tang Haiyang telah berjanji bahwa hari ini akan sukses dan dia akan membiarkan mereka menikmatinya selama 3 hari. Jadi hatinya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Saudara Tang sangat berani sehingga dia membunuh perusahaan keamanan Bameng dengan satu gerakan. Seorang bawahan di sebelahnya memuji. Tang Haiyang menyesap anggur dan berkata, "Berteriaklah 2 kali ke dalam untuk merangsang mereka." Yao Guangbiao adalah kura-kura dengan kepala yang mengecil. Yao Guangbiao adalah kura-kura dengan kepala yang menciut. Aliansi Tuan, aliansi Tuan, aliansi penyu yang menyusut. Cucu penyu, kaulah yang keluar dengan amarah. Semua orang berteriak dan mengutuk. Haha. Tang Haiyang dan yang lainnya tertawa. Orang-orang yang lewat melihat pemandangan ini dan segera pergi karena takut terlibat. Ruang pelatihan Bameng. Tiexiong dan yang lainnya telah memecahkan karung pasir yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang telanjang, berkeringat, dan pembuluh darah menonjol di dahi mereka. Setiap kali dia mengumpat, dia meninju karung pasir tersebut. "Bang!" Tiexiong meledakkan karung pasir dan berkata, "Ayo pergi. Temukan Yao Dong. Pergi ke Yao Dong." Semua orang langsung berteriak. Bersambung.